Salam sehat. Bagaimana persetujuan tindakan pada kasus-kasus atau pasien-pasien dengan kedaruratan? Nah, ini berbeda. Untuk pasien yang tindakannya terprogram, artinya bisa dilakukan tidak harus hari itu juga, artinya bisa besoknya lagi, atau seenggaknya masih sekian jam yang akan datang, maka artinya itu tindakan yang bisa terprogram. Maka informed consent atau persetujuan tindakan harus ada sebuah peristiwa yang pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya, di mana dokter menjelaskan kepada pasien dengan adanya saksi bidan atau perawat dan juga dengan keluarga pasien. Setelah semua memahami, baru ada penandatanganan pada selembar kertas. Nah, itu yang disebut dengan informed consent. Nah, kemudian kalau ada pasien datang di UGD, ya, datang dengan perdarahan hebat karena kecelakaan misalnya, bisa dengan karena kecelakaan perdarahan hebat, kalau tidak dilakukan segera saat tersebut bisa membahayakan jiwanya, maka bisa langsung segera tindakan terlebih dahulu, penjelasan kepada keluarganya belakangan. Termasuk kasus kedaruratan yang bukan karena kecelakaan. Datang tiba-tiba sesek, tidak sadarkan diri, yang harus penanganan segera saat itu pun bisa. Artinya berdasarkan pemeriksaan dokter, bahwa pasien tersebut kalau tidak dilakukan tindakan segera saat itu, atau yang disebut dengan tindakan SITO, bisa mengancam jiwa pasien tersebut, maka lakukan segera. Hukum akan melindungi dokter tersebut. Ya, jadi persetujuan tindakan hanya untuk dipakai ketika tindakannya terprogram. Kalau kasus kedaruratan, maka boleh dilaksanakan terlebih dahulu. Pasien saat datang, kalau kecelakaan biasanya ada pengantar, ada polisi dan sebagainya, itu juga bagian dari saksi yang melihat. Kalau yang bukan kecelakaan, keluarganya pasti akan datang. Sehingga dengan penjelasan lesan sambil memeriksa dan sebagainya, maka langsung dibawa ke kamar operasi misalnya, itu tidak ada masalah. Ya, jadi karena kadang-kadang dokter sendiri seperti makan buah semalakama, maju kena, mundur kena, sehingga kita semua bisa memahami bahwa seorang dokter karena profesinya harus bisa menyelamatkan jiwa pasien, tetapi si pasien dan keluarganya bisa memahami bahwa ada sebuah resiko yang bisa terjadi atas jiwa pasien. Perlu yang diketahui bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberikan kepastian kesembuhan. Dokter hanya bisa memberikan harapan kesembuhan. Itu ya, salam sehat.